Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses pekan 11 parser. Nah, untuk kelompok kami ada bagian nomor 3, diketahui CFG sebagai berikut, yaitu G sama dengan himpunan G sama dengan FTPS, lalu ada P-nya sebagai yaitu himpunan S AB sebagai variabel non-terminal, dan S-nya yaitu himpunan variabel X, Y, Z sebagai variabel terminal. Lalu ada produksinya sebagai berikut, yaitu S menghasilkan AX atau BZ, A menghasilkan XA atau epsilon, B menghasilkan BB atau Z. Lalu buatlah tabel untuk LL1 dan LL parser dari CFG tersebut. Ini telah dibuat oleh teman saya, tapi akan saya jelaskan sedikit bagaimana pembuatan si tabel parse-nya dan menentukan first dan follow-nya. Pertama-tama untuk menentukan first, kita bisa lihat di sini di sebelah kanan tanda panah, yaitu yang dihasilkan adalah A besar dan B besar. Lalu untuk A besar kita bisa masukkan atau saya kalau di sini akan menurunkan turunan daripada variabel non-terminal A besar di sini adalah X. Lalu untuk variabel non-terminal B adalah Y, atau di sini ada juga dia bisa jadi Z, maka first-nya jadi X, Y, Z. Berikutnya juga dengan first A, itu adalah X dan epsilon. Lalu untuk first B itu yaitu Y dan Z. Lalu untuk menentukan follow dari S, ada keempat aturan. Apabila dia adalah starting symbol, maka dia adalah end of string. Lalu untuk follow A-nya, yang mengikuti A di sini adalah X, lalu yang mengikuti B adalah Z. Lalu untuk mengisi tabel parsernya, kita bisa isi dengan cara membaca baris dan kolom. Untuk baris S, kolom X, kenapa isinya adalah AX? Karena untuk AX dia turunannya atau ininya adalah XA, yang first-nya XA, dan dia mengandung elemen X, variabel terminal. Begitupun dengan Y, kenapa BZ? Karena BZ ketika turunkan dia mengandung variabel terminal yaitu YB. Z juga gitu, BZ, nah lalu end of string-nya dia menjadi error. Nah, lalu berikutnya variabel non-terminal di sini, dia bisa menghasilkan epsilon di dalam sini. Karena follow dari si A-nya itu adalah X, maka epsilonnya kita letakkan di kolom X. Lalu yang berikutnya dia akan membaca error untuk kolom Y, Z, dan end of string-nya. Lalu untuk yang B, dia error untuk X karena dia tidak membaca X terminal di sini di sebelah kanan tanda panah, atau tidak menghasilkan. Lalu untuk Y dia menghasilkan yaitu YB, maka kita taruh di sini YB-nya. Lalu untuk Z dia juga menghasilkan, maka kita taruh di sini, lalu end of string error. Lalu yang berikutnya adalah saya akan membuat LL parse-nya. Di sini misalkan state adalah I, lalu push-nya
kita push hash, lalu ada state p, habis itu ada push s, lalu ada state key, ini udah dia akan selalu seperti ini. Lalu kita akan membaca simbolnya. Kita akan membaca menggunakan looping, di mana while top of stack dan ini agar do, lalu kita kasih case-nya apa? Case-nya adalah top of stack-nya stack of S-nya if kita membaca simbol sama dengan X gitu ya, terminal, then pop S, maka kita push yang ada di dalam situ adalah X. Lalu else if simbol sama dengan Y, then kita pop si S juga, tapi untuk nge-push si DZ variable DZ. Begini simbol sama dengan Z. Lalu keadaan yang terakhir itu else exit-nya itu untuk
ketika dia error, maka kita akan keluar dari looping. So, error routine. Nah, lalu yang berikutnya kita buat untuk A juga. Karena dia cuman ada keadaan untuk yang A aja. Yang untuk yang X, simbol sama dengan X. Then pop si A-nya. Terus push si epsilon. Sudah di sini. Keadaannya cuma itu doang. Selain dari itu dia akan keluar karena error. Begitupun untuk yang B juga sama. Dari sini aja. Seperti ini. Simbol dia hanya membaca di simbol Y. Dia akan membaca YB. YB. Dia ngepop si B. Lalu untuk keadaan ini nggak perlu. Ini. Nah, ini simbol Z. Maka dia akan pop si B-nya. Lalu dia akan push Z. Nah, sekarang bikin keadaan untuk yang variabel terminalnya. Ke ini. Di mana simbol X dan dia langsung pop si X-nya. Habis itu ininya adalah melakukan pembacaan read simbolnya. Read si simbol. Habis itu untuk Y pun sama begini. Cuman ini kita ganti jadi Y. Terus ini dia membaca Y. Dia akan pop si Y-nya juga. Itu dia read simbolnya. Habis itu untuk Z-nya sini. Dia membaca Z. Z terus dia read simbol. Nah, habis itu setelah udah semua dia akan keluar dari case. Maka kita encase kan. Habis itu end dari while, keluar dari looping.
Nah, habis itu di akhir nilainya kita simpulkan itu. Habis itu simbol enggak, habis itu berakhir di step F. Oke, begini script untuk SLL-nya. Bentar, kita bisa kasih di sini sudo code for LL. Nah, sekian dari kelompok saya dan Kak Rio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.